agenda hari ini, kami dari kelompok 6 pengujian undang-undang akan melakukan simulasi persidangan. Dengan sidang hari ini adalah sidang pendahuluan dengan nomor perkara 24/PUU/23/2025 dengan agenda pemeriksaan, persiapan dan pembacaan permohonan. Jakarta, 27 April 2025. Sidang sengketa pengujian bahwa pemohon memajukan uji materi sebagai alasan membuktikan bahwa materi pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai uraian lanjutan dari tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 4. Hadirin dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Sebagai panitera, saya mengingatkan bahwa majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Oleh karena itu, mohon hadirin berdiri untuk penghormatan saat majelis hakim memasuki ruang sidang. Setelah majelis duduk, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, mari kita mulai persidangan ini dengan tertib dan penuh rasa hormat kepada seluruh pihak yang hadir. Saya persilakan hakim ketua untuk membuka sidang dan memimpin jalannya persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penerangan terlebih dahulu, nama saya Nasional Fadila sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Di sebelah kiri saya, Ibu Dr. Aisyah Yanisa Nabila SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan di sebelah kanan saya, Ibu Radhila Rahma SHMH sebagai Hakim Anggota 2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penghormatan kepada seluruh anggota sidang dari pihak pemohon. Baik, sidang perkara nomor 24/PUU/23/2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam sidang hari ini. Baik, terima kasih yang mulia. Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya. Perkenalkan, nama saya Nurul, agama Islam, alamat Jalan Sultan Agung nomor 45 RT 03 RW 07, Kelurahan Kalibasa Baru, Kecamatan Kalibasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dan kuasa hukum saya bernama Dr. Selvina Febrianti SHMH, merupakan advokat dan konsultan hukum pada firma hukum Selvina Febrianti dan rekan yang berkantor di gedung Millennium Lampung City Hotel lantai 5, Jalan Walter Monosidi nomor 175 Kelurahan Bulakali, Kecamatan Lubutu Utara, Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Saudara pemohon sudah memasukkan permohonan dan diregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU/23/2025. Karena hari ini adalah sidang pendahuluan, saudara akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Setelah itu kami dari hakim panel akan menyampaikan kira-kira ada atau tidak yang disarankan untuk diperbaiki. Paham, saudara kuasa hukum? Paham, Yang Mulia. Oke, dengan begitu kesempatan pertama kita beri waktu yang cukup ya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan kepada saudara. Dan yang disampaikan adalah permohonan yang diregistrasi oleh kepaniteraan. Silakan, poin-poinnya saja. Baik, Yang Mulia. Selamat siang semua. Selamat siang juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Saya Dr. Selvina Febrianti SHMH, merupakan advokat dan konsultan hukum pada firma hukum Selvina Febrianti dan rekan. Baik, saya akan langsung pada pokok-pokok permohonan kami. Perihal pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas dan kuasa hukum pemohon dianggap telah dibacakan. Bahwa sebelum menguraikan pokok permohonan akuo beserta alasan-alasan mendasarnya, para pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum legal standing dianggap telah dibacakan.
kerugian konstitusional para pemohon dianggap telah dibacakan. Alasan pemohon, pasal 53 ayat 3 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Pasal 53 ayat 3 bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Pasal 53 ayat 3 bertentangan dengan dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang 1945 Junto Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan materi ini diajukan atas perhatian serta perkenanannya kami aturkan terima kasih. Flat Justicia, Ruwet Selum, hormat kami kuasa hukum para pemohon. Baik, terima kasih. Apakah kuasa hukum pemohon pernah atau pertama kali acara di Mahkamah Konstitusi? Pertama kali yang mulia. Baik, untuk pertama ya. Jadi tolong disimak baik-baik saudara kuasa hukum terkait nasihat dari hakim. Kalau ada catatan, tolong dicatat. Tapi kalau tidak, nanti Anda bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi karena nanti ada rekaman persidangan dan ada juga nanti risalahnya. Jadi bisa dibaca dan apa yang disarankan oleh hakim untuk perbaikan dalam permohonan ini. Jadi kepada saudara kuasa hukum pemohon, apa yang mau diperbaiki nanti diperbaiki saja. Tambahan nanti kalau ada saran-saran dari majelis hakim bisa dipahami ya. Bisa yang mulia. Baik. Ya, pertama nasihat untuk permohonan ini secara bergantian akan diminta yang mulia untuk yang pertama kepada Ibu Aisyah. Silakan Ibu. Baik. Jadi ini secara umumnya saja ya. Yang pasti bahwa acuan pengatur permohonan hukum acara di Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ini tentang tata acara dalam perkara pengujian undang-undang dalam pasal 10 sudah diatur terkait dengan sistematika yang ada dalam sebuah permohonan, baik pengujian material maupun pengujian formilnya. Saudari Selvina sudah punya hukum acara PMK nomor 2 tahun 2021? Sudah yang mulia. Sudah ya? Oke, nanti coba itu supaya disesuaikan dan terkait dengan pengajuan permohonan ini kan pengajuan material ya, bukan pengajuan formil. Nanti kalau bisa ini langsung di dalam perihal langsung disebutkan itu permohonan pengujian material pasal 15 ayat 1 huruf A. Ini sudah ada ya, punya saudara kuasa hukum permohonan. Cukup dari sini. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Bu Radia, silakan. Baik, saya secara singkat saja ya. Kalau misalnya pengujiannya itu buat ujinya Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksudkan itu pasal-pasalnya atau pembukaannya ya. Ini saya ambil contoh. Misalnya saudara ini di halaman depan itu yang menjadi batu uji itu pasal di halaman depan seharusnya ditaruh saja. Biar kami langsung tahu tentang permohonan material itu batu ujinya pasal berapa. Kalau di permohonan ini batu ujinya pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28G ayat 1. Langsung saja ditaruh di depan halaman saja. Sampai dengan nanti terkait dengan apa dan alasan-alasan permohonan itu juga harus diuraikan terkait dengan batu uji itu. Jadi, mengapa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu harus jelas. Cukup dari saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih kepada Bu Radia. Jadi itu ya beberapa catatan dari majelis panel yang mesti saudara kuasa hukum pemohon cermati. Tolong nanti dilihat juga dari undang-undangnya, apakah yang saudara minta itu menabrak atau enggak beberapa undangan yang lainnya. Karena ini kan dipertimbangkan juga oleh majelis dalam melihat norma itu secara keseluruhan. Oleh karena itu, saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan ini paling lama 14 hari sejak sidang perbaikan. Dengan batas itu, tanggal penyerahan perbaikan paling lambat disampaikan pada Senin 11 Mei 2025. Berkas perbaikan pemohon baik hard copy maupun soft copy-nya diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 di tanggal tersebut. Paham ya? Jadi kalau nanti Anda bisa menyerahkan lebih cepat itu lebih baik. Yang penting tidak melewati batas waktu. Apakah ada yang dipertanyakan bagi saudara kuasa hukum pemohon? Paham dan cukup yang mulia. Baik. Sidang pendahuluan perkara nomor 24 garing PUU strip 23 garing 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
23/2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan yang hadir untuk kuasa hukum maupun prinsipal. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami yang hadir pada sore hari ini bersama rekan-rekan advokat dari Selvina Febrianti dan rekan mewakili para pemohon dalam acara yang telah diregistrasi nomor 24 dari PUU garing 23 garing 2025. Baik, persidangan pada hari ini agendanya adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari pemohon. Sebentar kami cek dulu naskah untuk perbaikannya. Jam 10 ini tadi ya. Baik, kami sudah menerima berdasarkan data yang ada di perkanitaan. Oleh karena itu supaya disampaikan atau dianggap dibacakan, nanti dianggap sudah disampaikan saja. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan yang sebelumnya. Silakan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan perbaikan permohonan uji materi ini. Pada akhirnya, pemohon berharap bahwa dengan perbaikan permohonan sesuai arahan Majelis Hakim, permohonan ini dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut. Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya demi tegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami siap menerima arahan dan pertanyaan dari Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Cukup sekian yang mulia perbaikan permohonan atas nasihat pada acara sidang sebelumnya. Oke. Jadi dari kami majelis nanti akan melakukan permohonan ini pada rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu nanti pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan ini. Terima kasih untuk permohonan ini. Sekali lagi akan disampaikan di rapat permusyawaratan hakim. Kuasa hukum tinggal menunggu bagaimana perkembangan perkara ini dari hasil rapat tersebut. Sebelum ditutup, kami akan mengesahkan bukti tertulis P1 sampai dengan P4. Benar? Ya benar yang mulia. Baik, bukti tertulis P1 sampai dengan P4 kami sahkan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk acara sidang berikutnya, yaitu sudah masuk ke acara pemeriksaan persidangan, yaitu mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Untuk itu, sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garing PUU 1023 garing 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan yang hadir untuk kuasa hukum maupun prinsipal. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami yang hadir pada sore hari ini bersama rekan-rekan advokat dari Selvina Febrianti dan rekan mewakili para pemohon dalam acara yang telah diregistrasi nomor 24 garing PUU 23 garing 2025. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa pemerintah, siapa saja yang hadir? Kami selaku kuasa pemerintah dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya Elia Widiana, SHMH yang mulia. Oke, terima kasih. Silakan dari pihak DPR, bagaimana? Apakah ada yang hadir? Terima kasih yang mulia, saya merupakan perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Izin kepada yang mulia Majelis Hakim, saya berada di STMM. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya acara pemeriksaan persidangan kita mulai secara berurutannya, mulai dari pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian dari pihak DPR. Apakah dari saudara-saudara sekalian mengajukan ahli dalam hal ini? Kami akan mengajukan ahli Yang Mulia. Izin yang mulia, pihak terkait mengajukan satu orang. Baik, terima kasih untuk hal tersebut. Kita agendakan di kemudian hari ya, setelah acara dan mendengarkan pendapat para pihak. Apakah disepakati? Sepakat Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya silakan pada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya secara pokok saja. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir dari pemerintah yang mulia, saya selaku bagian direktur mitigasi dari tim Kementerian Hukum dan HAM yang akan membacakan keterangan presiden nanti. Bersama ini, saya Elia Widiana SHMH menyampaikan keterangan tentang uji materi pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Bagian poin A terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dianggap telah dibacakan. Kemudian poin B, pandangan umum terhadap pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap telah dibacakan. Kemudian poin C, keterangan pemerintah terhadap pengujian material pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap telah dibacakan. Dan poin D petitum bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini diwakili Kemenkumham
Memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, menolak permohonan aku untuk seluruhnya. Yang ketiga, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan bahwa Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kelima, memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih Bu Elia. Dipersilakan nanti mungkin ada pengalaman dari pendalaman dari majelis hakimnya. Silakan dari pihak DPR sudah ada ringkasan untuk keterangannya. Dengan hormat saya dari SDMMK menyampaikan keterangan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Kebijakan 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukan hukum legal standing para pemohon dianggap telah dibacakan. Pandangan hukum terhadap pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kedudukan organisasi dan hak konstitusional prajurit. Kemudian keterangan DPR RI terhadap pengujian materi pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. DPR RI menegaskan bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang telah mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, di mana penetapan batas usia pensiun tertinggi 65 tahun bagi bintara rata-rata materi berdasarkan pada kebutuhan organisasi, pola karir, serta regenerasi di lingkungan yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan kemampuan prajurit dalam menjalankan tugas berat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan DPR RI bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar sekiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga pemohon aku harus menyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan aku seluruhnya. Tiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Empat, menyatakan bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan terakhir yaitu memerintahkan putusan-putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana yang mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada saudara sekalian. Untuk selanjutnya, apakah hakim anggota Bu Raisyah dan Bu Nadia ada yang ingin disampaikan? Ada yang berbeda? Baik, silakan. Izin yang mulia. Majelis Hakim mencermati bahwa baik pemerintah maupun DPR dalam keterangannya telah menekankan pentingnya pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI sebagai bagian dari kebijakan strategis negara dalam menjaga profesionalisme, efektivitas dan kesinambungan organisasi militer. Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan pasal 53 ayat 3 disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan standar internasional, serta tidak dimaksudkan untuk mencederai hak konstitusional prajurit. DPR pun berpandangan bahwa pengaturan tersebut merupakan kebijakan publik yang sah dan berada dalam ranah diskresi pembentuk undang-undang khususnya dalam konteks pertahanan negara. Majelis Hakim juga mencatat argumentasi pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia pensiun berdasarkan jenjang jabatan dan kepangkatan merupakan bentuk keadilan distributif yang mempertimbangkan tanggung jawab dan beban kerja yang berbeda di lingkungan TNI. Hal ini menurut keterangan pemerintah dan DPR sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah dan DPR mengacu pada praktik internasional yang juga menerapkan sistem batas usia pensiun yang berbeda-beda untuk menjaga regenerasi dan efisiensi organisasi militer. Di sisi lain, Majelis Hakim memahami bahwa pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang harus mempertimbangkan tidak hanya aspek kebutuhan organisasi, tetapi juga perlindungan hak konstitusional individu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai penting untuk menelaah lebih lanjut apakah pengaturan yang ada telah memberikan ruang yang cukup bagi perlindungan hak-hak prajurit, terutama terkait kepastian hukum,
jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna memastikan bahwa norma yang diuji tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya cukup ya, Bunda. Baik, kuliah silakan Bu Radia. Baik, saya ingin mengomentari atau memberikan pendapat sedikit saja yang mulia. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan pemerintah dan DPR cenderung terlalu menekankan aspek kebutuhan organisasi dan efisiensi birokrasi, namun kurang memberikan ruang argumentasi yang memadai mengenai perlindungan hak konstitusional individu prajurit. Penjelasan yang disampaikan seolah-olah menempatkan kepentingan institusi. Prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil. Padahal setiap kebijakan publik termasuk pengaturan usia pensiun harus tetap tunduk pada batasan konstitusional dan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara termasuk prajurit TNI. Dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dikarenakan telah disepakati bahwa pihak pemohon dan pihak terkait mengajukan masing-masing ahli, maka untuk saudara yang mengajukan ahli, silakan untuk menyerahkan CV-nya untuk di cross check terlebih dahulu. Baik, untuk sidang selanjutnya pada tanggal 21 Mei ya, 2025 untuk acara pemeriksaan persidangan dalam hal mendengarkan pemeriksaan keterangan ahli. Pihak pemohon dan terkait sudah jelas ya, ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garing PUU 23 garing 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan yang hadir untuk kuasa hukum maupun pimpinan hadir. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan kami yang hadir pada sore hari ini bersama rekan-rekan advokat dari Sabina Febrian tidak rekan mewakili para pemohon dalam acara yang telah diregistrasi nomor 24 garing PUU 23 garing 2025. Baik, selanjutnya apakah ahli pemohon dan ahli terkait sudah hadir? Sudah yang mulia. Silakan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari ahli pihak pemohon kemudian ahli pemilu. Izin yang mulia, perkenalkan saya Dr. Karisma Febristiani SMH sebagai dosen bagian hukum tata negara. Dalam hal ini diajukan sebagai ahli oleh pemohon dalam uji materi tentang UU TNI yang mulia. Baiklah, kita langsung saja ke pendapat ya. Setelah ini ahli pihak terkait langsung perkenalan dan langsung pula memberikan pendapatnya ya. Silakan Bu Karisma Nurfata Kristiani. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama, pengujian pasal 53 ayat 3 UU TNI sangat penting dilakukan karena ketentuan tersebut menetapkan batas usia pensiun prajurit secara mutlak tanpa memberikan ruang evaluasi kinerja atau kondisi kesehatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 yang menegaskan persamaan di depan hukum dan hak atas perlakuan yang adil. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap pembatasan hak haruslah didasarkan pada alasan objektif, rasional, dan proporsional serta disertai mekanisme yang adil agar tidak menimbulkan diskriminasi. Kedua, kajian ilmiah dalam berbagai jurnal hukum termasuk Constitutional Review of Military Service Regional in Indonesia menegaskan bahwa pengaturan usia pensiun yang kaku menimbulkan ketidakpastian dan mengabaikan perlindungan hak konstitusional prajurit yang masih produktif. Rekomendasi akademis menyarankan adanya mekanisme evaluasi kinerja sebagai syarat perpanjangan masa dinas agar hak prajurit untuk memperoleh penghidupan yang layak dan perlakuan adil tetap terjadi sesuai pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Ketiga, dari sudut pandang hukum administrasi negara, pembatasan usia pensiun tanpa mekanisme evaluasi bertentangan dengan asas due process of law yang menjadi bagian dari hak atas perlindungan hukum. Setiap pembatasan hak harus disertai prosedur yang transparan dan adil agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa diskriminasi yang tidak didasarkan alasan objektif dan rasional adalah inkonstitusional. Cukup, terima kasih yang mulia. Baik, sebelumnya saya izin bertanya ya, apakah ketentuan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ini yang mengatur batas usia pensiun prajurit secara kaku tanpa mekanisme evaluasi kinerja dan kondisi kesehatan telah sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, izin menjawab yang mulia. Berdasarkan kajian hukum dan pendapat para ahli yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 53
53 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2025 tentang TNI yang mengatur batas usia pensiun prajurit secara kaku tanpa mekanisme evaluasi kinerja dan kondisi kesehatan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Pertama, prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menuntut agar setiap pembatasan hak termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional dan proporsional, ketentuan yang bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang bagi penilaian kinerja atau kondisi kesehatan prajurit berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, khususnya bagi prajurit yang masih produktif dan layak untuk tetap mengabdi. Kedua, dari sisi perlindungan hak asasi manusia pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan perlindungan yang layak. Ketentuan usia pensiun yang kaku dapat membatasi hak prajurit untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kehidupan yang layak serta masa dinas, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata. Hal ini juga bertentangan dengan standar internasional yang praktik negara-negara maju yang menetapkan sistem usia pensiun berbasis evaluasi kinerja dan kondisi kesehatan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya mungkin kepada ahli dari pemerintah, silakan perkenalkan diri dan berikan pendapat secara langsung. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin perkenalkan, saya Miska Prakyoni, SHMH, selaku ahli dari pemerintah. Dalam hal ini, kompetensi saya sebagai analis hukum senior untuk menjelaskan terkait tentang uji material dalam Undang-Undang TNI. Izin, dalam ketentuan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI telah disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis dan operasional organisasi militer. Batas usia pensiun yang tegas dan terukur merupakan praktik yang lazim dalam manajemen sumber daya manusia militer di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah menjaga keseimbangan antara regenerasi personal dan pemanfaatan pengalaman prajurit senior, sehingga profesionalisme dan efektivitas TNI tetap terjaga. Norma ini justru memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Dari perspektif konstitusional, penetapan batas usia pensiun merupakan kebijakan administratif negara yang sah dan tidak mencederai hak konstitusional prajurit. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur masa dinas militer demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga menegaskan bahwa negara berhak menentukan batas usia pensiun sebagai bagian dari kebijakan publik yang sah selama didasarkan pada alasan objektif dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, pasal 53 ayat 3 telah memenuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan distributif karena memperhitungkan beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda di setiap jenjang kepangkatan. Selain itu, pengaturan usia pensiun dalam Undang-Undang TNI juga memberikan fleksibilitas melalui mekanisme perpanjangan masa dinas bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut tidak bersifat mutlak dan masih membuka ruang adaptasi sesuai kebutuhan organisasi. Dengan adaptasi sesuai kebutuhan organisasi, dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip persamaan di depan hukum atau perlakuan diskriminatif. Karena perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan objektif. Saya ulangi. Perlakuan didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan objektif sesuai dengan standar profesional militer internasional.
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada seluruh anggota sidang, baik pihak pemohon, pemerintah, DPR, serta ahli. Pada sidang ini adalah sidang kelima untuk persidangan perkara nomor 24/PUU/23/2025. Sidang hari ini adalah agenda pembacaan putusan. Apakah pihak pemohon telah hadir? Hadir yang mulia. Baik. Apakah pihak pemerintah telah hadir? Hadir yang mulia. Baik. Para pihak harap mendengar dengan cermat dan seksama putusan. Sidang Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara pengujian perundang-undangan dengan putusan nomor 24/PUU/23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun ulang ya. Dari baca. Sidang Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengujian perundang-undangan dengan putusan nomor 24/PUU/23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh identitas pemohon dan kuasa hukum dianggap telah dibacakan, duduk perkara dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum 1. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6
9 tentang alasan pemohon sebagai berikut. Mahkamah telah meneliti dan mempertimbangkan seluruh dalil permohonan pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan pihak terkait, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Indonesia sebagai negara hukum, Prestat menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah menilai, Majelis Hakim menilai, Majelis menilai bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI secara kaku dan tanpa mekanisme evaluasi kinerja atau kebutuhan organisasi yang dinamis telah menimbulkan ketidakadilan bagi prajurit yang masih produktif dan mampu secara fisik maupun mental. Ketentuan ini juga berpotensi menghambat regenerasi dan potensi prajurit. Kemudian majelis berpendapat bahwa ketentuan usia pensiun bersifat mutlak dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dari lembaga legislatif berpotensi mengurangi prinsip checks and balance dalam pengelolaan sumber daya manusia TNI. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya pembagian kekuasaan dan mekanisme kontrol yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang TNI bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di depan hukum. Ketentuan yang membedakan usia pensiun berdasarkan jabatan tanpa dasar evaluasi objektif menimbulkan diskriminasi sehingga melanggar prinsip persamaan hak dan keadilan bagi seluruh prajurit. Majelis juga menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan tidak adanya mekanisme evaluasi kerja, prajurit yang masih mampu dan produktif kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Majelis menegaskan bahwa pasal 53 ayat 3 juga bertentangan dengan pasal 20G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman. Ketentuan usia pensiun yang mampu membatasi kebebasan prajurit dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata. Majelis memperhatikan fakta empiris dan kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa panjangan usia pensiun tanpa evaluasi kinerja telah menyebabkan penumpukan perwira tinggi dan kolonel, serta menghambat regenerasi di tubuh TNI. Kondisi ini tidak hanya merugikan prajurit yang tertahan promosi, tetapi juga menurunkan efektivitas dan profesionalisme organisasi TNI secara keseluruhan. Majelis membandingkan praktik pengelolaan usia pensiun militer di berbagai negara maju yang menerapkan sistem fleksibel berbasis evaluasi kinerja dan kondisi kesehatan. Sistem tersebut terbukti lebih adil dan efektif dalam menjaga keseimbangan antara hak individu prajurit dan kebutuhan organisasi, serta mencegah terjadinya diskriminasi dan stagnasi karir. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang TNI tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keberlanjutan karena memberikan kewenangan yang terlalu luas tanpa batasan dan pengawasan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan dan mengganggu keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya manusia TNI. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011/0117 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011/PUU/1/1/2003, Mahkamah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membedakan perlakuan tanpa dasar objektif dan rasional dapat dikategorikan sebagai diskriminasi yang dilarang oleh konstitusi. Majelis mengacu pada putusan MK Majelis mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU/7/2009 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ketentuan usia pensiun yang berbeda tanpa dasar evaluasi objektif menimbulkan diskriminasi terhadap prajurit yang masih produktif namun tidak memiliki jabatan tertentu, sehingga bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Majelis juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU/7/2009
Tiga, permohonan pemohon diterima seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, mengadili, menyatakan permohonan pemohon diterima untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Dr. Nasyur Fadila SHMU selaku ketua berangkat anggota, Dr. Raisya Fianisa Nabila SHMH, kemudian Radiza Rahma SHMH masing-masing sebagai anggota. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan amar putusan di atas, maka berakhir pula lah persidangan kita pada hari ini mengenai perkara pengujian pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, sidang dinyatakan resmi ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Demikianlah persidangan hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum